Piring berisi nasi itu terbang, hancur berkeping-keping di lantai tepat setelah istriku menendangnya dengan sepatu kerjanya. Dia yang seorang pikir PNS tempat merasa ini lebih pantas tinggi dariku untukmu? yang hanya trader rumahan. Dia bilang Lihatlah aku suami kekacauan ini. benalu yang tak layak makan tanpa izin darinya. Namun, dia tak pernah tahu siapa sebenarnya yang membayar semua kemewahannya selama ini. Apa yang akan terjadi saat aku menarik semua dukunganku dan membiarkannya hancur sendiri? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Suara gesekan sendok dan piring kaca menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi ruang makan sore itu. Aku baru saja menyuap sesendok nasi hangat dengan lauk telur dadar sederhana ketika pintu depan terbuka dengan bantingan keras. Aku tahu itu Mira. Langkah kakinya yang menggunakan sepatu hak tinggi terdengar tegas dan penuh emosi. Menggema di seluruh penjuru rumah minimalis yang kami tempati selama 3 tahun terakhir. Aku tidak menoleh, mencoba tetap tenang dan menyelesaikan kunyahanku. Meski jantungku mulai berdegup tidak beraturan. Karena tahu badai biasanya datang menyertai kepulangannya. Tanpa sepatah kata salam, Mira sudah berdiri di samping meja makan dengan wajah merah padam. Seragam coklat kebanggaannya masih melekat rapi, namun sorot matanya sangat tajam seolah ingin menguliti aku hidup-hidup. Belum sempat aku menelan makanan di mulutku. Sebuah gerakan cepat terjadi. Kakinya yang masih memakai sepatu kerja itu mengayun keras, menghantam piring di hadapanku hingga terbang ke lantai. Suara keramik pecah memekakkan telinga. Butiran nasi dan potongan telur berserakan di atas ubin putih, menyisakan noda kuning yang berantakan. Aku terpaku memandangi sisa makananku yang kini tidak lagi layak disebut makanan. Nafasku tertahan di dada, sementara tangan kananku masih memegang sendok yang kini hanya menyentuh udara kosong. Aku mendongak, menatap wanita yang dulu sangat lembut saat masih kuliah, namun kini terlihat seperti orang asing yang penuh kebencian. "Kenapa kamu makan tanpa izin aku?" Suaranya melengking, penuh dengan nada meremehkan yang amat sangat. Aku meletakkan sendok dengan tangan bergetar, mencoba mengatur suaraku agar tidak pecah. Aku hanya mengambil nasi dari rice cooker yang aku beli sendiri, dan telur yang aku beli tadi pagi di warung depan. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan seorang suami harus meminta izin untuk sekadar mengisi perut di rumahnya sendiri? Namun, sebelum kata-kata itu keluar, Mira sudah menyambung dengan kalimat yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar melihat piring pecah. "Kamu itu cuma pengangguran yang kerjanya cuma duduk di depan layar komputer seharian. Kamu pikir listrik, beras, dan rumah ini turun dari langit? Semuanya karena aku kerja keras jadi PNS. Kamu suami tidak berguna, cuma bisa menghabiskan jatah orang yang benar-benar bekerja." Kata-katanya seperti sembilu yang menyayat tepat di ulu hati. Aku menarik napas panjang, menatap genangan air liur dan nasi di bawah sana. Dia tidak tahu bahwa dari layar komputer itulah aku bisa membayar cicilan rumah ini setiap bulan lewat rekening atas namanya, agar dia tidak merasa rendah diri di depan teman-temannya. Dia tidak tahu bahwa saldo di rekening tradingku saat ini bisa membeli 10 rumah seperti ini secara tunai. Namun, selama ini aku memilih diam, membiarkan dia merasa menjadi pahlawan ekonomi karena aku mencintainya. Mira mendengus melihat aku hanya diam membisu. Baginya diamku adalah tanda kekalahan dan pengakuan atas ketidakberdayaanku. Ia melangkah pergi menuju kamar, sengaja menginjak butiran nasi yang tumpah itu dengan sepatu kotornya. Seolah ingin menekankan bahwa aku dan harga diriku tidak lebih berharga dari sampah di bawah kakinya. Aku masih duduk di sana, menatap sisa-sisa kehancuran di lantai, menyadari bahwa cinta yang kupelihara selama ini telah mati bersama pecahnya piring tadi. Keheningan kembali menyergap. Namun kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang patah di dalam diriku yang tidak bisa disambung lagi dengan kata maaf. Sesederhana apapun, aku bangkit, mengambil sapu dan kain pel tanpa mengeluarkan suara. Sambil membersihkan lantai, aku membuat satu keputusan besar. Jika dia merasa bahwa aku adalah beban karena dia tidak melihat apa yang aku lakukan, maka aku akan membiarkannya merasakan bagaimana hidup yang sebenarnya tanpa sokongan. Suami tidak berguna ini. Malam itu, saat Mira sudah tertidur lelap setelah seharian memoki-makiku lewat pesan singkat, aku kembali duduk di depan layar komputer. Layar itu menampilkan grafik hijau dan merah yang terus bergerak dinamis. Tanganku dengan lincah menutup beberapa posisi profit dan memindahkan sejumlah besar dana ke rekening rahasia yang tidak pernah ia ketahui. Aku akan mulai menarik semua kemudahan yang ia nikmati selama ini, mulai dari uang belanja tambahan yang selalu masuk ke dompet digitalnya secara otomatis, hingga biaya perawatan kulitnya yang mahal.
aku akan memberikan apa yang dia minta, yaitu membiarkan dia berjuang sepenuhnya dengan gaji PNS Nia yang selama ini dia banggakan, seolah itu adalah harta karun tak terbatas. Sinar matahari pagi masuk melalui celah gorden, menyinari dibu-dibu yang berterbangan di ruang tengah. Aku terbangun dengan leher yang terasa kaku karena tertidur di kursi kerja, tepat di depan deretan monitor yang masih menyala. Di layar itu, angka-angka terus bergerak. Namun pikiranku justru tertahan pada kejadian kemarin sore. Aku menoleh ke arah meja makan yang sudah bersih. Tidak ada sisa piring pecah, tidak ada butiran nasi, namun bekas tendangan Mira seolah masih membekas di ulu hatiku. Aku bangkit dan berjalan menuju dapur untuk sekadar membasuh muka. Di sana, aku melihat Mira sedang bersiap dengan seragamnya yang sangat rapi. Ia sedang memoles lipstik di depan cermin kecil dekat meja makan. Ia melihatku melalui pantulan cermin, lalu membuang muka dengan dengusan kasar. Tidak ada ucapan selamat pagi, tidak ada tanya apakah aku sudah makan. Baginya, kehadiranku di rumah ini hanyalah seperti furnitur lama yang mulai rusak dan mengganggu pemandangan. Dulu, Mira tidak seperti ini. Aku ingat betul saat kami masih berjuang bersama di masa kuliah. Saat itu, aku adalah mahasiswa berprestasi yang digadang-gadang akan sukses di perusahaan besar. Sementara Mira adalah gadis sederhana yang selalu mendukungku. Namun, garis hidup membawaku ke jalan yang berbeda. Aku memilih menjadi trader mandiri setelah melihat peluang besar di pasar modal. Sebuah pekerjaan yang bagi orang awam seperti Mira dan keluarganya hanyalah bentuk lain dari pengangguran yang beruntung. Aku butuh uang 5 juta siang ini. Mobil harus masuk bengkel dan aku ada iuran arisan di kantor. Ucap Mira tiba-tiba tanpa menoleh sedikit pun. Nada bicaranya bukan seperti seorang istri yang meminta bantuan kepada suami, melainkan seperti seorang majikan yang memberikan perintah kepada pesuruhnya. Aku menghentikan langkahku di depan wastafel, membiarkan air mengalir membasahi tanganku. Biasanya, tanpa banyak tanya, aku akan langsung mentransfer uang itu ke rekeningnya. Aku selalu ingin dia tampil percaya diri di depan teman-teman kantornya. Aku ingin dia merasa bahwa menikah denganku adalah pilihan yang tepat. Meski aku hanya bekerja di rumah dengan memakai kaos oblong. Uang gaji kamu kemana, Mir? Tanyaku dengan suara setenang mungkin. Mira berbalik dengan cepat. Matanya melotot tidak percaya. Ia meletakkan lipstiknya dengan kasar di atas meja. Ia seolah tidak menyangka bahwa aku, laki-laki yang ia anggap tidak berguna, berani mempertanyakan kemana uangnya pergi. Ia melangkah mendekat, aroma parfum mahalnya memenuhi rongga hidungku, namun baunya terasa menyesakkan karena dibarengi dengan aura kebencian. Kamu berani tanya uang gajiku? Kamu tidak tahu betapa susahnya jadi PNS. Aku harus bangun pagi, melayani masyarakat, dan menjaga harga diri keluarga ini karena suaminya tidak punya pekerjaan jelas. Uang gajiku ya untuk keperluanku sendiri. Kamu sebagai laki-laki seharusnya malu karena tidak bisa memberi lebih. Aku menatap matanya dalam-dalam. Di dalam sana, aku tidak lagi menemukan binar cinta yang dulu pernah ada. Yang ada hanyalah kesombongan yang dibangun di atas pondasi yang sebenarnya aku tegakkan sendiri. Dia merasa hebat karena posisinya sebagai abdi negara. Namun dia lupa bahwa rumah yang ia tempati, listrik yang ia gunakan untuk mendinginkan kamarnya, hingga air yang ia pakai untuk mandi, semuanya dibayar dari hasil duduk diam di depan layar komputer yang selalu ia hina. Aku tidak ada uang sebanyak itu sekarang. Mir, pasar sedang sulit, jawabku berbohong. Sebenarnya, baru saja aku mendapatkan profit yang cukup untuk membeli mobil baru secara tunai. Namun, aku ingin melihat sejauh mana dia bisa bertahan dengan apa yang dia banggakan. Mendengar jawabanku, wajah Mira berubah menjadi sangat sinis. Ia tertawa meremehkan, sebuah tawa yang sangat menyakitkan untuk didengar oleh seorang suami. Sudah kuduga, memang tidak bisa diandalkan. Untung saja aku punya jabatan. Kalau tidak, mungkin kita sudah makan batu karena mengandalkan judi komputer kamu itu. Jangan salahkan aku kalau nanti aku lebih sering pulang malam atau mencari kesibukan di luar. Punya suami di rumah, tapi rasanya seperti memelihara benalu. Ia menyambar tas bermerek Nyayang, juga kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu dan melangkah pergi tanpa pamit. Suara mobil yang menderu di halaman depan menandakan kepergiannya. Aku terhenyak di kursi makan, tempat yang sama di mana ia menendang piringku kemarin. Kata benalu terus terngiang di telingaku. Aku teringat bagaimana 2 tahun lalu, saat ibunya sakit keras dan butuh biaya operasi besar. Aku diam-diam menjual sebagian aset sahamku untuk melunasi semua tagihan rumah sakit tanpa memberitahunya. Aku membiarkan dia percaya bahwa pihak rumah sakit memberikan potongan harga besar karena dia adalah seorang PNS. Aku melakukan itu semua karena aku tidak ingin dia merasa berutang budi. Aku ingin dia tetap bangga dengan pekerjaannya. Tapi ternyata kebaikanku justru menjadi racun yang memberinya rasa superioritas yang salah.
Aku berjalan menuju ruang kerjaku dan mengunci pintu dari dalam. Aku duduk di depan layar. Namun kali ini bukan untuk mencari titik entry perdagangan. Aku membuka aplikasi perbankan dan mulai memutuskan akses otomatis pada kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang. Mira, aku juga mengubah pengaturan pembayaran otomatis untuk tagihan internet, asuransi mobilnya, dan biaya keanggotaan gimnasium mewahnya selama ini. Aku membuat hidupnya terlalu mudah hingga ia lupa menapak bumi. Ia merasa terbang tinggi, tanpa menyadari bahwa akulah sayap yang selama ini mengepak keras agar dia tetap berada di atas. Sekarang, aku akan melipat sayap itu. Aku ingin melihat bagaimana ia akan menjaga kesombongannya saat kenyataan mulai menghantamnya satu persatu. Rasa sakit di hatiku mulai berubah menjadi ketegasan yang dingin. Aku mencintainya, tapi aku lebih mencintai harga diriku yang telah ia injak-injak hingga hancur layar monitor. Memantulkan wajahku yang terlihat lelah, namun penuh tekad. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal kehormatan. Jika dia merasa bahwa aku tidak berguna, maka dia harus belajar bagaimana rasanya hidup tanpa bantuan dari orang yang dianggapnya tidak berguna itu. Hari ini, secara resmi, aku berhenti menjadi pelindung finansialnya secara rahasia. Biarlah dia menikmati kemandirian yang selama ini dia agung-agungkan. Pagi itu suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Aku sedang menyeduh kopi di dapur, ketika suara bel rumah berbunyi berkali-kali dengan nada yang tidak sabar. Saat aku membukanya, sosok ibu mertuaku sudah berdiri di sana, dengan tas tangan mahal dan kipas yang bergerak lincah di depan wajahnya. Di belakangnya, Mira menyusul dengan wajah yang tampak lelah, namun tetap menunjukkan gurat keangkuhan. Aku mempersilahkan mereka masuk. Meski aku tahu kunjungan ini bukanlah kunjungan rindu antara menantu dan mertua. Mereka langsung duduk di meja, makan tanpa menunggu tawaran dariku. Mira duduk bersandar sambil melipat tangan di dada, sementara ibunya mulai mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan dengan tatapan menyelidik. Aku duduk di hadapan mereka, mencoba tetap tenang, meski aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu mertuaku berdaham pelan, sebuah isyarat bahwa sidang keluarga akan segera dimulai. Aris, Mira cerita kalau belakangan ini kamu mulai pelit, ujar ibu mertuaku tanpa basa-basi. Dia bilang kamu bahkan tidak mau membantu biaya perbaikan mobilnya. Padahal kamu kan tahu, Mira itu pejabat di kantornya. Apa kata orang kalau mobil seorang PNS rusak dan tidak segera diperbaiki karena suaminya tidak mau bantu? Aku menatap ibu mertuaku, lalu beralih ke Mira yang kini membuang muka. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sebenarnya mengandung getir yang amat dalam. Aku teringat bagaimana bulan lalu aku baru saja mengirimkan uang tunjangan kesehatan untuk ibu mertuaku ini melalui rekening Mira, yang tentu saja diklaim Mira sebagai uang dari kantongnya sendiri. Bukan pelit, Bu. Saya hanya merasa Mira sudah punya gaji yang cukup besar sebagai PNS yang hebat. Bukankah Mira selalu bilang kalau saya ini tidak berguna dan hanya menumpang hidup? Jadi, saya pikir sudah saatnya saya membiarkan Mira mengelola segalanya sendiri, agar saya tidak terus-menerus dianggap benalu. Jawabku dengan nada datar, mendengar ucapanku. Ibu mertuaku memukulkan tangannya ke meja. Suaranya menggelegar di ruang makan yang sempit itu. Ia menunjuk wajahku dengan jari yang penuh dengan cincin emas, yang beberapa di antaranya adalah hasil jerih payahku di pasar saham. Kamu itu jadi laki-laki, jangan sensitif. Mira itu bicara begitu karena dia sayang. Dia ingin kamu punya pekerjaan nyata, bukan cuma main game di komputer seharian. Lihat menantu Jeng Ida. Dia jadi kepala seksi di dinas pekerjaan umum. Gagah pakai seragam. Sedangkan kamu pakai kaos oblong setiap hari, rambut acak-acakan, persis pengangguran di pangkalan ojek. Kamu seharusnya bersyukur Mira yang cantik dan berpangkat ini mau bertahan dengan laki-laki macam kamu. Mira menimpali dengan nada yang tak kalah tajam. Ia mengadu kepada ibunya tentang bagaimana aku mulai berhenti membayar togihan-togihan kecil yang biasanya otomatis terbayar. Ia merasa dipermalukan ketika kartu kreditnya ditolak di sebuah kafe saat ia sedang menjamut moonman kantornya semalam. Tagihannya. Kegagalanku membayar tagihan adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap martabatnya. Sebagai seorang istri yang sukses, aku hanya mendengarkan setiap hinaan yang mereka lontarkan. Mereka terus membanding-bandingkan aku dengan orang lain, merendahkan profesiku yang mereka anggap sebagai perjudian belaka, dan memuja-muja status PNS Mira seolah itu adalah kasta tertinggi dalam kehidupan. Di titik ini, aku menyadari bahwa rasa hormat sudah benar-benar hilang dari rumah ini. Mereka tidak menghargai aku sebagai manusia, apalagi sebagai kepala keluarga. Kesabaranku yang selama ini seluas samudera, kini telah menyentuh dasarnya. Sudah selesai bicaranya? Tanyaku singkat setelah mereka terdiam karena kehabisan kata-kata makian. Kalau sudah, saya mau kembali bekerja. Ada banyak hal yang harus saya selesaikan di depan komputer yang kalian hina ini. Aku berdiri dan melangkah pergi,
meninggalkan mereka yang masih terbakar amarah. Di belakangku, aku bisa mendengar ibu mertuaku berteriak bahwa aku adalah menantu durhaka yang tidak tahu diuntung. Aku masuk ke ruang kerjaku dan mengunci pintu. Hatiku terasa dingin, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah tekad bulat untuk mengakhiri sandiwara ini. Jika mereka ingin melihat bagaimana hidup tanpa si pengangguran ini, maka aku akan memberikannya dengan sangat sempurna. Setelah kunjungan ibu mertuaku yang penuh drama itu, aku mulai bergerak lebih cepat. Aku tahu Mira tidak akan pernah berubah selama ia merasa masih memiliki sandaran yang tak terlihat. Ia terlalu nyaman dengan fasilitas yang kuberikan, hingga ia lupa bahwa semua itu bukanlah haknya secara cuma-cuma. Aku mulai menyusun rencana dengan sangat teliti. Seperti caraku menyusun strategi perdagangan saat pasar sedang bergejolak hebat, langkah pertama yang kulakukan adalah menemui seorang kawan lama yang bekerja sebagai pengacara spesialis perceraian. Kami bertemu di sebuah kedai kopi yang jauh dari jangkauan teman-teman. Mira, aku menyerahkan semua bukti pembayaran cicilan rumah, tagihan, listrik, hingga mutasi rekening yang menunjukkan bahwa seluruh aliran dana di rumah itu berasal dari hasil tradingku. Aku ingin memastikan bahwa saat kami berpisah nanti, Mira tidak akan bisa menyentuh Rp1 pun dari aset yang aku bangun. Kamu yakin dengan ini, Aris? Tanya kawanku itu sambil menatap berkas-berkas di depannya. Ini rumah atas nama dia, tapi uangnya dari kamu semua. Akan ada sedikit perdebatan di pengadilan nanti. Aku sudah siap, Farhan. Aku punya semua bukti transfernya. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan membiarkan dia menanggung beban yang selama ini aku tanggung tanpa dia sadari. Jawabku mantap. Sepulangnya dari sana, aku mulai melakukan langkah kedua. Penarikan dukungan total. Aku tidak lagi mengisi saldo dompet digital Mira secara diam-diam. Aku juga memutuskan langganan internet kecepatan tinggi di rumah yang selama ini ia gunakan untuk menonton serial drama hingga larut malam. Saat internet mati, Mira mengamuk dan menuduhku belum membayar tagihan. Aku hanya menjawab dengan santai bahwa uangku sedang habis, dan dia sebagai PNS seharusnya bisa membayar tagihan internet yang hanya beberapa ratus ribu itu. Keanehan mulai terjadi dalam keseharian kami. Mira yang biasanya pulang dengan gaya angkuh, kini mulai terlihat sering menggerutu di telepon. Aku sering mendengar dia meminjam uang kepada teman temonia atau mengeluh tentang togihan-togihan yang mulai jatuh tempo. Ternyata, tanpa subsidi rahasia dariku, gaji PNS-nya yang selalu ia banggakan itu hanya bertahan tidak sampai tanggal 10 setiap bulannya. Gaya hidupnya yang glamor dengan tas bermerek dan nongkrong di kafe mahal perlahan-lahan mulai mencekiknya. Sore itu, aku melihatnya sedang duduk di meja makan dengan tumpukan kertas tagihan di depannya. Wajahnya tampak pucat dan frustrasi. Ia mencoba menghitung dengan kalkulator di ponselnya, namun hasilnya tetap saja tidak sinkron dengan saldo di rekeningnya. Ia menoleh ke arahku yang sedang berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Tidak ada tendangan kali ini. Yang ada hanyalah tatapan penuh tuntutan yang menyamar menjadi kepanikan. Aris, kenapa tagihan kartu kreditku bulan ini membengkak sampai 15 juta? Dan kenapa asuransi mobilku sudah mati? Tanyanya dengan nada yang sedikit bergetar. Meski tetap ada nada memerintah di sana. Mana aku tahu, Mir. Itu kan kartu kreditmu, atas namamu. Mungkin kamu terlalu banyak belanja barang bermerek untuk pamer ke teman-temanmu? Jawabku sambil meneguk air dingin. Dan soal asuransi, bukankah kamu bilang uang gajimu cukup untuk mengurus hidupmu sendiri? Aku hanya pengangguran yang makan dari nasi yang kamu tendang tempo hari. Ingat? Mira terdiam, bibirnya bergetar menahan marah sekaligus malu. Ia ingin memaki, namun ia sadar bahwa saat ini ia sedang berada di posisi yang sulit. Namun, sifat sombongnya masih terlalu kuat untuk mengakui kesalahan. Ia justru melemparkan kertas tagihan itu ke lantai dan bangkit berdiri. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja ingin menjatuhkan aku karena kamu iri dengan kesuksesanku. Dasar laki-laki picik, aku bisa menyelesaikan ini semua sendiri tanpa bantuanmu. Teriaknya sebelum berlari masuk ke kamar dan membanting pintu. Aku tersenyum tipis, sambil memungut kertas-kertas tagihan yang berserakan di lantai. Ini baru permulaan, Mir. Kamu baru saja merasakan sedikit dari beban yang selama ini kupikul sambil tersenyum di hadapanmu. Aku akan memastikan bahwa saat badai yang sebenarnya datang, kamu tidak akan punya tempat untuk berteduh. Strategiku sudah berjalan sempurna. Dan dalam waktu dekat, layar monitor yang ia benci itu akan menunjukkan angka yang membawa kebebasan bagiku dan kehancuran baginya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Mira. Kebiasaan hidup mewahnya yang selama ini disubsidi oleh uang gaib dari rekeningku mulai menuntut tumbal. Aku duduk di ruang tengah, pura-pura membaca buku. Saat mendengar suara teriakan frustrasi Mira dari arah kamar, ia baru saja menyadari bahwa batas limit kartu kreditnya benar-benar sudah mencapai titik nol. Sementara bunga berbunga,
mulai menumpuk seperti gunung salju yang siap longsor. Tidak ada lagi parfum mahal yang tercium saat ia berangkat kerja. Ia mulai membawa bekal nasi dengan lauk seadanya. Sebuah pemandangan yang kontras dengan kebiasaannya makan di restoran setiap jam istirahat kantor. Wajahnya yang biasa dipoles kosmetik bermerek kini terlihat kusam karena krim wajahnya yang seharga jutaan rupiah itu sudah habis dan ia tidak mampu membeli lagi. Puncaknya terjadi ketika petugas penagih utang mulai menelepon ke nomor kantornya, membuat rekan-rekan PNS-nya mulai berbisik-bisik di belakang punggungnya. Suatu malam, Mira keluar dari kamar dengan rambut berantakan. Ia berdiri di depanku yang sedang asyik memantau pergerakan harga emas di laptop. Tidak ada lagi tendangan, tidak ada lagi hinaan tentang suami tak berguna. Ia tampak seperti orang yang baru saja kehilangan pegangan hidup. Dengan suara yang dipaksakan terdengar tegas, namun gemetar, ia menuduhku melakukan hal yang tidak terhadap keuangannya. Kamu mencuri uangku ya? Mengaku saja Aris, tidak mungkin saldoku habis cepat ini kalau kamu tidak menggotak-gotik sistem perbankanku melalui komputer setanmu itu. Teriaknya sambil menunjuk laptopku. Aku hanya menutup laptop perlahan dan menatapnya dengan tatapan datar. Aku menjelaskan kepadanya dengan suara yang sangat tenang bahwa aku tidak pernah menyentuh sepeser pun uang gajinya. Aku justru balik bertanya, bagaimana mungkin seorang PNS yang selalu membanggakan kemandiriannya bisa panik hanya karena tidak bisa membayar tagihan gaya hidupnya sendiri. Aku mengingatkannya kembali pada kata-kata Nia bahwa aku hanyalah benalu, dan sekarang benalu itu sudah berhenti menempel. Seharusnya ia merasa lebih ringan, bukan malah tercekik. Mira terisak, namun isakannya bukan karena penyesalan, melainkan karena ia tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa ia tidak sehebat yang ia bayangkan. Ia mulai menghubungi ibunya. Namun ibunya pun sedang pusing karena cicilan emas yang biasanya aku bayar lewat Mira kini juga menunggak. Mereka berdua terjebak dalam jaring laba-laba hutang yang mereka buat sendiri karena rasa gengsi yang setinggi langit. Di saat itulah, aku tahu bahwa pondasi kesombongannya sudah mulai retak. Tinggal menunggu waktu sampai semuanya benar-benar hancur berkeping-keping. Kesabaran Mira akhirnya habis pada akhir bulan berikutnya. Ia membanting semua berkas tagihan di atas meja kerja di hadapanku. Ia berteriak histeris, menuduhku sebagai suami yang tega melihat istrinya menderita. Ia mengancam akan menceraikanku dan mengusirku dari rumah ini, karena menurutnya, rumah ini adalah miliknya sepenuhnya. Ia merasa di atas angin karena sertifikat rumah itu memang tertulis atas namanya. Sebuah taktik yang dulu kulakukan demi memberinya rasa aman. Aku menarik napas panjang, lalu membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah map besar berisi dokumen-dokumen yang selama ini aku simpan dengan rapi. Aku menyebarkan dokumen itu satu persatu di hadapannya. Ada bukti transfer cicilan rumah selama 3 tahun yang berasal dari rekening tradingku. Ada bukti pembayaran pajak, hingga bukti pembelian mobil yang selama ini ia pakai. Semuanya menunjukkan satu nama sebagai sumber dana Eri Setiawan. Kamu pikir rumah ini dibayar oleh doa dan jabatanmu? Tanyaku dengan nada dingin yang menusuk. Lihat semua angka ini. Mir, setiap perak yang masuk ke rekeningmu untuk membayar gaya hidupmu adalah hasil dari keringatku di depan layar komputer yang selalu kamu tendang. Selama ini aku diam bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku ingin menjaga harga dirimu sebagai istri. Mira terdiam 1000 bahasa. Tangannya gemetar memegang kertas bukti transfer tersebut. Matanya terbelalak melihat nominal yang selama ini masuk ke rekeningnya secara otomatis. Jumlah yang bahkan tidak akan sanggup ia hasilkan meski ia bekerja sebagai PNS selama 20 tahun ke depan. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah menendang tangan yang memberinya makan dan menghina orang yang justru menjadi penyelamat hidupnya. Kenapa kamu tidak bilang? Suaranya nyaris berbisik, penuh dengan kekalahan. Aku berdiri, mengemasi laptopku ke dalam tas. Aku menatapnya untuk terakhir kali di rumah itu dengan tatapan tanpa emosi. Aku menjawab bahwa aku sudah pernah mencoba memberitahunya lewat perbuatan. Namun ia terlalu buta oleh jabatan dan seragam coklatnya. Sekarang semuanya sudah terlambat. Aku sudah mengajukan gugatan cerai dan juga gugatan perdata untuk mengambil kembali semua aset yang kubayar dengan uangku sendiri. Mira jatuh terduduk di lantai, meratapi kebodohannya di atas tumpukan bukti yang menunjukkan betapa bergunanya suami yang selama ini ia injak-injak harga dirinya. Kehancurannya baru saja dimulai. Ia bukan hanya kehilangan penyokong finansial, tapi ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak punya apa-apa lagi, kecuali tumpukan utang yang ia buat demi sebuah gengsi palsu. Aku melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi, membiarkan Mira menangis tersedu-sedu di tengah kemewahan rumah yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Aku merasa bebas, sementara Mira baru saja memasuki gerbang penderitaan yang ia ciptakan sendiri dengan sifat sombongnya.
kehidupan. Mira benar-benar runtuh secepat grafik harga saham yang terjun bebas. Setelah aku pergi dari rumah dan membawa seluruh bukti kepemilikan aset, Mira kehilangan arah. Ia tidak lagi memiliki dana cadangan untuk menutupi gaya hidupnya yang telanjur selangit. Di kantornya, gosip mulai menyebar luas tentang penagih utang yang berkali-kali datang mencari namanya. Teman-teman sejawat yang dulu ia perlakukan seperti bawahan, kini mulai menjauh dan menjadikannya bahan cemoohan di grup percakapan tanpa sepengetahuannya. Puncak kehancuran karirnya terjadi saat Mira merasa terpojok oleh tagihan bank yang mengancam akan menyita mobilnya. Dalam keadaan panik dan putus asa, ia melakukan kesalahan fatal yang paling dilarang bagi seorang aparatur sipil negara. Ia mencoba mencari uang cepat dengan cara menjanjikan kelulusan bagi beberapa calon pegawai honorer di instansinya, dengan syarat mereka menyetorkan sejumlah uang muka kepadanya. Sifat sombongnya membuatnya merasa kebal hukum. Ia merasa jabatannya cukup kuat untuk melindungi tindakan ilegal tersebut. Namun, dunia tidak lagi berpihak padanya. Salah satu korbannya merasa tertipu karena janji Mira tidak kunjung terwujud dan melaporkan tindakannya kepada inspektorat serta pihak kepolisian. Berita tentang oknum PNS yang melakukan pungutan liar langsung meledak di media lokal. Aku melihat wajahnya di layar televisi saat aku sedang bersantai di apartemen baruku yang mewah. Mira tampak tertunduk lesu dengan rompi oranye. Wajahnya yang dulu selalu didongakkan dengan angkuh kini tertutup oleh masker dan rambut yang kusut. Proses hukum berjalan sangat cepat dan tanpa ampun bagi Mira. Memiliki uang untuk menyewa pengacara hebat karena seluruh rekeningnya sudah aku bekukan melalui gugatan perdata di pengadilan. Ia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai PNS, kehilangan hak pensiun, dan harga diri yang selama ini ia agong-agangkan di depan ibunya kini hancur lebur menjadi debu. Ibunya yang dulu ikut menghinaku kini hanya bisa menangis meratapi nasib anaknya yang mendekam di balik jeruji besi, sambil daycare card oleh penagih utang yang menuntut pengembalian uang emas yang mereka pakai. Beberapa tahun telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakkan hidup Mira. Aku kini hidup dengan tenang, mengelola dana investasi yang semakin berkembang dan tinggal di sebuah rumah di pinggir kota yang asri. Suatu hari, aku mendapatkan kabar bahwa Mira telah menyelesaikan masa hukumannya. Rasa penasaran membawaku untuk melihat kondisinya dari jauh. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk melihat akhir dari sebuah kesombongan yang pernah menghancurkan meja makanku. Aku menemukan Mira bekerja sebagai buruh, cuci piring di sebuah warung makan kecil di pinggiran kota. Tubuhnya terlihat kurus kering, kulitnya yang dulu halus karena perawatan mahal, kini kasar dan menghitam akibat deterjen dan panas matahari. Tidak ada lagi seragam coklat yang rapi. Tidak ada lagi sepatu hak tinggi yang ia gunakan untuk menendang nasi dariku. Ia kini hanya mengenakan daster lusuh dengan rambut yang diikat seadanya. Saat ia sedang membawa tumpukan piring kotor, ia tidak sengaja terpeleset. Tumpukan piring itu jatuh dan pecah berkiping-heping di lantai. Pemilik warung segera datang dan memaki-makinya dengan kata-kata kasar, menyebutnya sebagai pekerja tidak berguna yang hanya bisa merugikan orang lain. Aku melihat Mira hanya tertunduk diam. Air matanya menetes jatuh ke lantai, membasahi sisa-sisa makanan yang tumpah dari piring-piring pecah itu. Pemandangan itu mengingatkanku pada diriku sendiri di ruang makan kami dulu. Bedanya, kini dialah yang berada di posisi itu tanpa ada seorang pun yang membela. Mira menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan dan rasa malu yang mendalam. Setiap kali ia melihat nasi yang tumpah di lantai, ingatannya selalu kembali pada sore itu, saat ia dengan sombongnya menendang piring suaminya sendiri. Ia menyadari bahwa penderitaan yang ia alami saat ini adalah hasil dari setiap hinaan yang ia lontarkan. Ia kehilangan segalanya dan harus menanggung beban penyesalan itu seumur hidup. Sementara aku terus melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang wanita yang pernah lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia selalu menemukan jalannya. Aku memacu mobilku meninggalkan area warung itu. Melihat dari kaca spion sosok Mira yang masih sibuk memunguti pecahan piring di lantai. Ia akan tetap di sana, terjebak dalam nasib yang ia rajut sendiri dengan benang kesombongan. Sementara aku sudah jauh melampaui masa lalu yang menyakitkan itu. Cerita kami sudah berakhir, dan dia harus terus hidup dengan kenangan pahit tentang bagaimana ia menghancurkan kebahagiaannya sendiri hanya demi sebuah gengsi yang tak ada artinya.